kawan-kawan borangan, Small Space telah kembali. Di video ini saya Sam akan melanjutkan alur cerita series All of Us Are Dead. Di All of Us Are Dead bagian 4 ini, kita akan melihat perjuangan Chongsan, Unju, Suhyok, Namra, dan teman-teman berusaha menyelamatkan diri dari ruang musik dan menuju ke atap gedung sekolah, di mana di sana akan ada helikopter penyelamat yang datang. Bisakah rencana mereka berjalan dengan lancar? Sebelumnya jangan lupa pencet like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya kawan-kawan, biar makin seru nontonnya. Kalau udah, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Part 4 dibuka dengan pasukan militer yang menyerbu supermarket Hyosan, menghabisi jombai-jombai yang ada di sana, lalu menyelamatkan orang-orang yang bersembunyi di tempat itu. Namun korban jiwa tak bisa dihindarkan. Seorang tentara tergigit jombai dan berubah menjadi jombai ketika dibawa. Apakah akan ada penyelamatan juga ke SMA Hyosan? Oh iya, kelemahan jombai di film ini sama seperti manusia, yaitu akan mati jika dilukai kepalanya, lehernya, dan jantungnya. Scene pun berganti pada Suhyok dan Namra yang sedang duduk berdua. Di situ Namra menceritakan dengan jujur tentang dirinya tadi yang berhasrat ingin menggigit Suhyok. Namun saat Suhyok memanggil namanya membuat Namra tersadar ketika itu. Dan Namra cukup senang akhirnya Suhyok memanggil namanya. Karena selama ini Suhyok selalu memanggilnya dengan ketua kelas saja, tidak pernah nyebut nama. Lalu Suhyok pun jujur bahwa alasan dirinya tak pernah memanggil nama Namra karena takut ketahuan bahwa ia menyukai Namra. Waduh, cintanya Unju bertepuk sebelah tangan. Di sana, Namra mengecup singkat bibir Suhyok lalu memberitahukan jika ia juga menyukai Suhyok. Lalu mereka berpegangan tangan. Mereka senang mengetahui hal itu sebelum mereka mati. Sudah lama tidak melihat Enji. Saat ini Enji sedang berjalan santuy di koridor sekolah. Ia hebatnya bisa mendengar suara seseorang yang sedang memasak air di dalam ruangan. Enji langsung masuk ke ruangan itu dengan membuka paksa knop pintu yang terkunci dengan mudah. Dan ternyata di dalam sana ada Pak Goni. Enji tidak menyerangnya, Enji cuma kelaparan dan ia dengan barbarnya memakan ikan di akuarium hidup-hidup. Melihat hal itu, Pak Goni merasa takut dan memukul Enji sekuat tenaga. Tapi Enji serasa diserang minion, tidak berdamage. Enji pun ingat ketika ia mengadu pada Pak Goni dulu, Pak Goni bukannya membela malah berkata Enji pantas dibully karena bodoh. Saat Pak Goni mengambil pisau, Enji dengan cepat menyerangnya dan menggigit perut Pak Goni, memakan isi perutnya. Tak lama kemudian Enji pun muntah-muntah. Dan di atas sana Namra bisa mendengar suara muntah-muntahnya Enji. Bahkan Namra bisa mendengar perut keroncongannya Desu dan juga bunyi kentutnya Wujin. Wow, jadi pendengaran orang yang terinfeksi itu jadi sangat tajam ya kawan-kawan. Di bawah sana Pak Goni pun bangkit berubah menjadi jombai biasa. Nasibnya Pak Tio gimana ya setelah tertembak? Ternyata Pak Tio berhasil berenang kembali ke daratan dan rupanya pelurunya hanya menggores sedikit pinggangnya Pak Tio. Pria itu lalu langsung bergegas pergi menuju kota Hyosan. Singkatnya ia sudah sampai di kantor polisi lalu mengobati luka di pinggangnya. Tak lama Pak Tio dikagetkan dengan kemunculan beberapa ekor jombai di luar. Pria itu segera mendobrak pintu ruangan senjata dan mengambil sebuah shotgun di sana yang langsung dipakainya untuk membasmi jombai-jombai yang masuk. Pak Tio keluar lewat jendela belakang lalu dirinya pun melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah SMA Hyosan. Di saat yang sama, Pak Gary bersama Udin, si bayi dan si anak kecil saat ini sedang berjuang menyelamatkan diri dengan menaiki sepeda motor. Pak Gary yang mengemudi, sementara si Udin yang menakol-nakol jombai di jalan sambil berteriak-teriak karena bercampur takut. Hingga mereka sampai di jalan buntu, namun ada sebuah jalan kecil yang muat motor di sana. Pak Gary membunyikan klakson memancing para jarombai, lalu setelah para jarombai berdatangan, ia langsung gas dan singkatnya mereka berhasil selamat. Kan saya sudah bilang kalau bawa bayi atau anak kecil, auto selamat. Namun di perjalanan Pak Gary mendengar suara orang minta tolong dan rupanya itu adalah seorang YouTuber dari luar kota
yang ingin meliput Jombay di kota Hyosan malah terjebak di atas genteng. Demi konten, rela mempertaruhkan nyawa. Panggil saja dia Kosim. Si Udin menyuruh Pak Geri untuk gas saja, gak perlu diselamatin itu si Kosim karena motornya juga gak bakalan muat. Akan tetapi Pak Geri tetap berniat menyelamatkan si Kosim dan menyerahkan si bayi pada Udin. Namun ketika Pak Geri akan naik menyelamatkan Kosim, si Udin langsung menggas motornya meninggalkan Pak Geri. 아니요, 다리 다쳤어요. 아우 잘라 이 새끼야. 조심. 애기는 왜요? 애기는. Mari beralih ke tempat camp karantina. Perkenalkan, ini dia Bapak Komandan Darurat Militer, namanya adalah Komandan Michael. Mereka menawan prajurit yang berubah jadi Jombay itu dan mencoba untuk meneliti sebenarnya virus apa yang ada di dalam tubuh manusia Jombay. Di sekolah, Guinam yang sudah memiliki pendengaran yang sangat tajam bisa mengetahui keberadaan si Tono yang sedang bersembunyi di bawah mobil. Ia lalu menarik si Tono dengan paksa keluar dari persembunyiannya dan mencengkram tangan si Tono. Guinam berkata bahwa dirinya sekarang lebih kuat dari Tono dan bukan bawahannya Tono lagi. Lalu Guinam dengan sadis mematahkan tulang tangannya si Tono dan membuat si Tono dimangsa oleh para Jarombay. Kembali pada Unju dan kawan-kawan di ruang musik. Unju memiliki sebuah ide bagaimana caranya mereka bisa pergi ke atap dan ia menjelaskan idenya itu kepada teman-temannya. Unju juga meminta Namra dan Suhyok untuk melepaskan ikatan karena mereka percaya kepada Namra sekarang. Mereka semua lalu mulai bekerja sama membangun sebuah barikade di tengah ruangan, menumpuk kursi, bangku, meja dan apapun yang ada di ruangan itu. Tak lupa juga mengikatnya dengan tali biar kokoh. Dan singkat cerita, pekerjaan melelahkan itu telah selesai. Satu persatu dari mereka mulai menyeberang ke sebelah kanan. Sementara Chongsan dan Suhyok masih berada di kiri karena mereka bertugas untuk membuka pintu. Sebelum itu, Chongsan menceritakan pada Suhyok bagaimana Guina membunuh Pak Kepala Sekolah dan alasan Guina mengejar dirinya. Di situ Suhyok mengatakan jika Guinam sekarang pasti sudah mati karena terjatuh dari ketinggian. Lalu Suhyok juga mengungkapkan jika dirinya menyukai Namra. Suhyok tahu Chongsan naksir kepada Unju. Jadi ya kata Suhyok, kalem kawan, Unju mah buat kamu. Setelah Chongsan pergi duluan, pintu sebelah kiri lalu dibuka oleh Suhyok dan Suhyok langsung berlari menyeberangi barikade. Jombay-jombay di luar sana pun mulai berhamburan masuk ke ruang musik. Junyong menyalakan musik di kamera yang terhubung dengan televisi di sana untuk memancing jombay-jombay. Tetapi Desu, Chongsan, Suhyok dan kawan-kawan harus kesusahan setengah mati menahan barikade itu agar tidak roboh oleh para Jarombay. Wujin bertugas untuk melihat keadaan di luar dari balik kaca. Guys, situasi saat itu benar-benar menegangkan. Di saat Desu dan kawan-kawan sudah tak kuat lagi menahan barikade dari dorongan para Jarombay, untungnya keadaan di luar sudah aman. Para Jombay di koridor lantai 4 sudah masuk semua ke ruang musik. Mereka lalu segera bergegas pergi keluar dari ruang musik itu dan berlari menuju tangga. Semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Anak tangga demi anak tangga mereka naiki hingga sampailah di atap. Akan tetapi pintu keluarnya terkunci. Dikunci dari luar oleh si Doki. Meskipun Doki dapat mendengar suaranya Chongsan dan kawan-kawan di dalam sana, namun Doki tidak mau membukakan pintu. Karena ia dendam pada semua orang yang ada di sekolah. Bersamaan dengan itu, helikopter militer yang dikirimkan oleh Komandan Michael tiba di sekolah dan menepi di atap sekolah. Turunlah para tentara yang ada di helikopter itu untuk memeriksa keadaan Doki. Mereka juga menanyakan apakah ada murid atau guru lain yang selamat, namun Doki dengan bagongnya mengatakan hanya dirinya yang selamat. Chongsan dan kawan-kawan berusaha menggedor-gedor pintu dan juga mendobraknya berkali-kali, tapi para tentara tak bisa mendengar karena suara helikopter yang bising.
Tak sampai di sana kesialan mereka. Para jaromba yang ada di bawah ternyata mengejar mereka dan sampai di tempat itu. Chongsan dan Suhyok langsung turun tangan berusaha menahan jombai-jombai agar tidak naik. Yang lainnya pun tak tinggal diam dan membantu dengan merungkupkan terpal pada jombai-jombai di bawah. Sehingga gerombolan jombai itu kesulitan untuk bergerak. Namun di antara para jarombai itu muncullah si Guinam di sana dengan tatapan penuh dendamnya kepada Chongsan. Guinam langsung menangkap Chongsan dan berniat membalas Chongsan dengan melukai matanya juga. Namun tanpa diduga, di sana Namra mampu menahan Guinam dengan mencekiknya. Tenaganya sama kuat dengan Guinam dan Namra langsung melempar Guinam ke bawah. Mereka berdua ini kayak dapat kekuatan super gak sih? Di saat yang sama di bawah sana Enji yang sangat dendam kepada para penduduk sekolah memutuskan untuk membakar gedung sekolah itu. Ia memulainya dengan membakar buku-buku di ruang guru. Dan api itu rupanya terdeteksi oleh sensor pemadam api. Pintu rooftop juga otomatis terbuka saat sensor mendeteksi adanya kebakaran. Unju segera memanggil teman-temannya untuk bergegas keluar. Semuanya berhasil keluar dengan selamat, namun helikopter militer sudah pergi dan hanya membawa Doki. Meskipun Unju, Chongsan dan kawan-kawan berusaha memanggil-manggil, namun tak ada satupun kru helikopter yang mendengar atau melihat. Cuman Doki yang melihat rombongan Unju. Tetapi Doki tidak mengatakan apa-apa. Bagong sekali dia. Di bawah sana, alat pemadam otomatis memancurkan air memadamkan api yang ada di sana. Ternyata rencananya Enji gagal total untuk membakar sekolah. Di atap gedung terlihat para siswa-siswi itu merasa sangat sedih dan kecewa karena tidak diselamatkan helikopter militer tadi. Lalu mereka pun dikagetkan dengan suara pukulan Guinam di pintu. Meskipun sekarang Guinam sangat kuat, tapi ia tidak bisa mendobrak pintu atap gedung tersebut. Sangat kuat sekali pintu itu ya. Guinam pun menyerah dan pergi. Mereka semua pun keheranan kok bisa si Guinam jadi kuat banget begitu dan gak mati-mati. Sementara itu si Enji sudah keluar dari halaman sekolah. Dengan percaya diri kalau ia sudah berhasil membakar sekolah. Gadis itu menemukan sebuah sepeda dan langsung mengendarainya dengan santai. Tidak ingin berlarut lama dalam kesedihan, Chongsan dan teman-teman lalu bekerja sama membuat simbol SOS dalam ukuran yang besar, menggunakan alat-alat yang seadanya di sana. Berharap akan ada lagi helikopter penyelamat yang datang menyelamatkan mereka. Ya, semoga saja. Kira-kira auto aman gak sih sekarang ada Namra si super zombie bersama mereka? Scene pun berpindah memperlihatkan Pak Gary dan si Kosim yang terjebak di atas genteng. Karena di bawah sana para jarombai mulai berkerumun. Pak Gary tak bisa diam saja. Dengan melemparkan benda-benda yang ada di atas genteng, Pak Gary mencoba untuk mengalihkan perhatian para jarombai ke arah lain. Tapi itu bukanlah rencana yang bagus. Lalu dari arah lain muncullah sebuah mobil bus yang datang ke sana. Rupanya itu adalah si Udin bersama si anak kecil dan si bayi. Dasar pengkhianat, ucap Pak Gary dengan kesal pada si Udin. Kemudian dia melompat ke atas bus, diikuti oleh si Kosim dan ditolong oleh Pak Gary saat Kosim hampir saja jatuh. Setelah semua naik, si Udin pun segera menggas mobil bus tersebut pergi dari sana. Tapi di scene barusan kok ada yang janggal ya guys. Sebelum busnya melaju, ada jombai-jombai di bagian depan bus. Tapi pas si Udin sudah menggas, tidak ada jombai-jombai di depan bus. Kemanakah menghilangnya mereka? Di rooftop gedung sekolah saat ini Unju bersama teman-temannya itu sedang berusaha membuat api dengan cara tradisional. Karena malam akan segera tiba, mereka akan kedinginan tanpa api. Terlihat mereka sangat kesulitan tapi terus berusaha mencobanya bergantian. Hingga tak lama Namra pun menawarkan korek apinya. Teman-temannya pun antara senang bercampur kesal. Kok gak dari tadi? Hari pun gelap. Para murid-murid itu lalu duduk mengelilingi api unggun untuk membuat tubuh mereka hangat. Dan di sana Desu menyanyikan sebuah lagu ciptaannya untuk menghibur teman-temannya di sana.
Di sisi lain, rombongan Pak Giri yang sedang santuy-santuйnya naik mobil bus pun sangat terkejut ketika bus tak sengaja menabrak seseorang yang sedang bersepeda dan itu adalah Enji. Pak Giri langsung turun dan menanyakan keadaannya. Ajaibnya, Enji baik-baik saja tak kenapa-napa. Tentu saja dia kan salah satu super Jombay. Pak Giri tidak curiga dan mengajak Enji untuk ikut bersamanya. Namun tiba-tiba saja gerombolan pasukan militer datang sambil menembakkan senjata api. Pak Giri, Enji, si Udin dan Kosim semuanya langsung tiarap. 가자. 아저씨 경찰이야. Nayon. Bagaimana kabarnya Nayon? Nayon terlihat keluar dari persembunyiannya untuk meredam kebisingan yang diakibatkan oleh si Jombay yang terhimpit piano. Gadis itu lalu menemukan kamera yang waktu tadi siang dipakai oleh teman-temannya. Nayon pun langsung berlari masuk kembali ke ruang peralatan saat Jombay-Jombay masuk ke sana. Di dalam, Nayon memutar video kamera itu. Nayon tersenyum melihat keceriaan teman-temannya yang meskipun dalam situasi yang menyulitkan. Ya bagaimanapun Nayon merindukan teman-temannya. Nayon lalu mengambil sebuah kantong dan mulai mengisi kantong itu dengan makanan dan minuman sebanyak mungkin. 연애하고 싶습니다. 응, 못해? 엄마, 놀라지 말고 들어. 아빠도 별일 없지? 뭐야, 그래? Tetapi di situ Nayon kembali teringat dengan Gyeongsu dan teringat bagaimana waktu itu teman-temannya memandangnya seolah seperti monster. Nayon melemparkan kantong berisi persediaan itu dan terduduk lemas. Ia lalu teringat juga momen ketika ia tengah berlari bersama Bu Park. Oh iya, Bu Park gimana kabarnya? Ternyata saat itu Nayon terjatuh karena ia melihat Jombay Gyeongsu yang mengejar mereka. Dan Bu Park menolong Nayon sehingga ia harus tergigit oleh Jombay Gyeongsu. Tapi ternyata itu Jombay lain, bukanlah Gyeongsu, hanya hayalan Nayon saja yang mungkin merasa bersalah. Bu Park segera membawa dan memasukkan Nayon ke ruang musik dan menutup pintunya. Di sana Jombay-Jombay tidak menggigit Bu Park karena Bu Park sudah terinfeksi. Bu Park berpesan kepada Nayon untuk kembali pada teman-temannya dan meminta maaf dengan tulus pada mereka. Nayon pun menangis melihat Bu Park yang perlahan-lahan berubah menjadi Jombay. Setelah teringat pesan dari Bu Park, Nayon pun kembali mengambil kantong tadi dan membereskannya. Ia juga mengambil beberapa lagi untuk membuat kantong itu penuh. Di rooftop sekolah, Unju bersama teman-teman melakukan sesuatu yang unik dan menyenangkan, yaitu mengatakan rahasia kehidupan mereka masing-masing. Dan ketika tiba giliran Chongsan, pemuda itu mengatakan dengan jujur bahwa dirinya menyukai Unju sejak kecil sampai sekarang. Sejak pertama kali bertemu ketika usia mereka 6 tahun, Chongsan terus menyukai Unju sampai sekarang. Hal itu membuat Unju terkejut bukan main. Gadis itu sedikit salting lalu beranjak pergi. Chongsan segera menyusulnya dan meminta maaf kepada Unju. Di situ Unjunya merasa kesal dan marah pada Chongsan karena mereka adalah sahabat. Unju sangat sedih karena Isak sahabatnya telah pergi. Sekarang Chongsan juga pergi, ucapnya. Kasihan sekali Chongsan kena friendzone ya guys ya. Chongsan lalu berkata pada Unju bahwa Unju tidak perlu menyukainya. Ia pun pergi menjauhi Unju karena Unju ingin sendiri dulu menenangkan diri. Kembali kepada Nayon, gadis itu kembali keluar dari persembunyiannya setelah keadaan dirasa aman. Sepertinya perjalanan Nayon menuju teman-temannya yang ada di atap tidak akan mudah. Namun belum saja pergi, saat Nayon hendak mengambil sebuah alat untuk dijadikan senjata, tiba-tiba Guinam muncul. Guinam berkata bahwa dirinya sangat lapar. Lalu tanpa diduga ia langsung menerkam Nayon saat itu juga. Sampai darahnya Nayon berceceran di lantai. Setelah puas memakan Nayon, Guinam keluar melalui jendela lalu mulai memanjat gedung sekolah. Tak butuh waktu lama bagi Guinam untuk sampai di atap dan tepat melompat di hadapan Unju. Loh Namra, bukannya pendengaran dan piling kamu tajam sekarang? Kok gak nyadar Guinam datang? Guinam langsung menangkap Unju. Chongsan yang melihat itu tentu saja langsung berteriak sambil berlari ke arah Chongsan. Suhyok dan yang lainnya melihat hal itu langsung bangkit dan bersiap untuk menolong. Guinam di sana terlihat dengan penuh dendamnya berniat mencungkil matanya Chongsan untuk membalaskan dendamnya. All of Us Are Dead bagian 4 selesai. Sebenarnya awal mula permasalahannya adalah HP ya kawan-kawan. Kalau aja si Chongsan gak pergi untuk ngambil HP di ruang guru, gak akan ada tuh konflik sama si Guinam.
Terus HP-nya malah tidak berguna sama sekali. Dan untuk Nayeon sayang sekali dia mati jadi tidak bisa membantu teman-temannya. Padahal teman-temannya sudah tidak makan dan minum selama 2 hari. Anehnya saya merasa iba dan kasihan gitu melihat Nayeon meninggoy. Padahal pas di part 2 saya pengen banget melihat si Nayeon meninggoy. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Dan akan ada masa yang bernama sudah terlambat. Padahal waktu siangnya Jongsan dan teman-teman cukup lama tuh terjebak di ruang musik, tapi si Nayeon tetap memikirkan egonya sendiri yaitu gengsi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ya jadinya begitu. Dan by the way, bagaimanakah nasib Jongsan dan teman-teman? Bisakah mereka menaklukkan si Guinam? Kan ada Namra tuh si super zombie sama seperti Guinam. Penasaran kan? Jangan lupa berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya ya The Borangans, biar Bang Sam makin semangat untuk melanjutkan alur cerita series yang satu ini. Sampai jumpa di Alabasar Dead bagian 5. Bye bye.